Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kritik yang sangat tajam dilontarkan oleh salah satu pengamat politik, yaitu Rocky Gerung, yang mana dalam hal ini pada video kali ini dia mengkritik habis-habisan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Selain daripada kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dikritik habis-habisan oleh si Rocky Gerung tersebut, dia juga menyerang daripada gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, yang mana menurut dia gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu sangat amat persis dengan mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Bahkan dia pun sempat menyebutkan bahwasannya penonton-penonton Kang Deddy Mulyadi, para pengikut Kang Deddy Mulyadi itu sama dengan para pengikut Joko Widodo, dan bahkan dia pun menyebutkan bahwasannya para penonton Jokowi ini tidak bisa berpikir. Lantas hal tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak. Kang Mahesa pun angkat bicara, salah satu aktivis dari Banten. Selain daripada Kang Mahesa, netizen pun ikut lantang bersuara menyangkal pernyataan daripada Rocky Gerung tersebut. Yuk mari kita simak bersama-sama videonya. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan kira-kira itu tuh. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. 78 kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu dalam bentuk yang visioner, kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Saya sampai 2 kali menyimak video ini secara utuh. Ada 2 kesimpulan yang ingin saya tanggapi. Saya menemukan kontradiksi dari apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung. Atau sederhananya tidak disiplin berpikirnya Bung Rocky Gerung dalam menyikapi persoalan Kang Deddy Mulyadi dan barak militer. Oke, langsung saja 2 poin itu apa yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, kata Bung Rocky Gerung bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan. Itu poin pertama. Maka saya jawab Bung Rocky Gerung. Ilmu falsafah itu apa kalau bukan untuk mendisiplinkan pikiran? Kalau di kami, misalnya di dunia pondok pesantren, itu ada ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Di kelompok Anda, di orang-orang luar, itu ada ilmu falsafah. Itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Jadi kalau Anda ngomong bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan, di situ Anda sudah kacau. Kecuali memang tujuan Anda ingin mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, lebih lucu lagi Anda, Bung Rocky Gerung, bahwa barak militer itu adalah tempat untuk mendisiplinkan tubuh, bukan untuk mendisiplinkan pemikiran. Nah, kalau sudah poinnya tadi di pertama, pemikiran tidak bisa didisiplinkan, ya mau barak militer, mau pondok pesantren, mau fakultas, ya semuanya bukan tempat mendisiplinkan pemikiran dong. Ingat poin Anda apa? Pikiran tidak bisa didisiplinkan. Jika demikian, hujah Anda Bung Rocky, maka barak militer, fakultas, pondok pesantren itu bukan tempat mendisiplinkan pemikiran. Itulah rancunya kesimpulan yang dibangun oleh Bung Rocky Gerung dalam video ini. Maka hemat saya begini, Bung Rocky, pikiran bisa didisiplinkan melalui keilmuan tadi, baik falsafah atau ilmu mantik. Yang kedua, barak militer itu adalah
ikhtiari, ijtihadinya Kang Deddy Mulyadi. Semoga dengan barak militer, tubuh dan pemikirannya terdidik. Salam akal sehat, sehat selalu Bung Rocky Gerung, dan sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Saya penuhi janji saya untuk jadi bemper Kang Deddy Mulyadi. Tanpa pesanan. Saya kritik kepada pejabat, tapi kita harus mengakui ketika itu benar, kita harus berani mengatakan benar. Salam bro Kang Deddy Mulyadi. King Deddy Mulyadi, begitu kata Rocky Gerung ya. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Begitu tulis koran Tempo. Orang berupaya untuk mempersonifikasi ya sosok Deddy Mulyadi dengan Jokowi. Mungkin dilihat dengan cara mereka masuk masuk gorong-gorong ya. Itu kemudian membentuk sebuah persepsi bahwa seolah-olah ini gerakan politik yang mirip-mirip dalam tanda petik ya. Tetapi mari coba kita cari benang khususnya, di mana kemiripannya dan di mana perbedaannya. Tetapi saya harus garis bawahi satu hal, bahwa seluruh pejabat di Republik ini punya media darling. Punya media darling. Rapat pun dipublikasi, gunting pita dipublikasi, makan dipublikasi, bersama keluarga dipublikasi. Tetapi tidak banyak yang mendapat sorotan. Karena yang pejabat-pejabat publikasi itu, atau dia publikasi itu tidak banyak mengundang atau mengandung unsur manfaat buat orang lain. Hanya untuk mempertontonkan kemewahan atau kesenangan atau keseharian mereka sebagai pejabat, sebagai orang kaya. Nah, itu saya garis bawahi. Jadi tidak semua orang bermanuver di media sosial itu mendapatkan respon yang positif. Justru banyak yang menuai respon negatif. Nah, ketika kita lihat Deddy Mulyadi cebur ke sungai yang penuh dengan sampah, kemudian memeriksa setiap lingkungan yang kotor, gorong-gorong yang kotor segala macam. Begitu dia meninggalkan sungai itu, meninggalkan gorong-gorong itu bersih, sungai itu pun bersih. Ketika Deddy Mulyadi terjun ke pemukiman kumuh yang dibangun di atas hamparan sungai, kali, ya, begitu dia tinggalkan, bangunan itu dibongkar lalu kemudian dibangun, ya, menjadi kali, menjadi sungai kembali, difungsikan kembali. Ketika Pak Jokowi meninjau gorong-gorong, kemudian membangun persepsi bahwa ini untuk mencegah banjir, Jakarta terus banjir. Ketika Pak Jokowi membagi-bagi sertifikat kepada petani dan seterusnya, tiba-tiba muncul sertifikat di atas laut. Ini yang membuat orang kemudian mempersepsikan bahwa manuver-manuver Pak Jokowi itu hanya media darling alias cari popularitas semata. Tidak punya bukti, tidak terwujud sebagai sebuah kebijakan yang benar-benar sungguh ada manfaatnya. Berbeda dengan manuver KDM. KDM dalam manuver-manuvernya saya melihat, oke, media darling kita setuju, tentu saja. Semua orang perlu mengekspresikan dirinya dengan segenap kemampuannya. Dalam catatan saya, yang penting manfaatnya, baiknya, dan dikerjakan dengan cara-cara yang baik. Sejauh itu terpenuhi unsurnya, maka kita harus memberi respon positif. Itu keunggulan KDM. Karena itu ketika Anda coba untuk mempersonifikasi atau menyamakan KDM dengan Jokowi, saya menganggap Anda adalah haters, atau Anda adalah pembenci, atau Anda adalah orang yang pekerjaannya adalah membangun bangunan persepsi yang bermuara pada kebencian setiap pemimpin. Ya, entah dia baik atau dia buruk. Nah, karena itu, saya berbeda pandangan dalam soal itu. Saya melihat KDM dalam konteks kebijakan-kebijakannya, dia menunjukkan sisi kejujurannya, ya, dan kesederhanaannya yang membuat orang rakyat kecil yang tidak suka dengan politik menjadi suka dengan politik. Orang yang benci dengan politik merasa bahwa tidak ada pemimpin yang jujur di politik. Kemudian hadir Deddy Mulyadi, ini menjawab bahwa bangsa ini masih ada orang-orang baik yang kita bisa titip dan menaruh harapan kepada mereka. Keterengat cecek kain nempuh budak ngebentangkan bendera. Sedih, bangga, terharu. Kita budak biasa ngebentangkan, ngebebetkan, ceruit, parang, samurai, ayo ngebentangkan bendera merah, putih, belum getih, bodas tulang. Yang artinya malu sate sarua. Ayo getihnya belum, dan tulangnya warna bodas. Jadi sarua, cing kuah panasnya di baru damai. Kurang teh dulu sakale gitu. Sarua surat turunan Nabi, kurang Nabi Adam. Jadi dulu tapi kalau panasnya tahun-tahun segala rupa, mending diajar belajar sih bener. Ya, jaga sikap, akhlak, halus,
ngomong ahlak ka orang tua ka kolot ya ka guru insya Allah tidak bakal jadi jalma anu berhasil non anu cita pedana ku arangin sadaya budak sing dikabul Gusti Allah ya tuh terharu pada semua eta bendera ngebebet dibentangkeun itu menandakan bahwa jiwanya dia sudah tertanam jiwa patriotik mencintai tanah airnya menghargai para pengorbanan pahlawannya dan akan itu tulang sarua bangsa di hadapan Allah meluluskan bikin hidup dulu kami hayam camani hidup gak gede-gede sama hayam kamu jauh sarua ketika hidup tulang lagi keras sakit lihat itu satu aku lanjut kang ini mulia aduh mantap hormat pisan ke Bapak Gubernur aduh hayang ambruk orang deh bener mangga barudak lah. Assalamualaikum. Oke sahabat-sahabat, telah kita saksikan bersama bagaimana tadi ya kritik daripada salah satu pengamat politik, Rocky Gerung. Dia menyampaikan bahwasannya gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu sama persis dengan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan belusukannya, dengan menyebur ke gotnya dan sebagainya. Namun hal tersebut disangkal habis-habisan oleh netizen. Karena meskipun gaya kepemimpinannya sama ya, gemar belusukan, gemar membersihkan sampah. Namun aksi daripada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini sangat amat nyata. Kinerjanya bukan hanya omon-omon saja. Kita lihat bersama beberapa gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi berhasil membuat Jawa Barat lebih baik daripada sebelumnya. Kita lihat bersama juga bagaimana kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait barak militer ya, yang mana barak militer ini bertujuan untuk mendisiplinkan kepribadian anak-anak yang bandel ya. Dan hal-hal tersebut, barak militer berhasil mencetak anak-anak yang tadinya bandel, yang tadinya suka tawuran dan sebagainya. Itu kepribadian daripada mereka berhasil dirubah. Dan apapun bualan-bualan daripada si Rocky Gerung ini sangat jauh daripada yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Nah teman-teman, kita doakan bersama ya kepemimpinan daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi semoga senantiasa diberikan kekuatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita lihat bersama bagaimana upaya daripada para elit-elit politik kian hari kian masif menyerang daripada pergerakan Kang Deddy Mulyadi, seorang Gubernur Jawa Barat yang luar biasa hebatnya tersebut. Dan rupanya mereka menyerang daripada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, menyerang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ini bentuk kekhawatiran mereka karena mereka tidak menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin nasional atau menjadi Presiden Republik Indonesia di 2029 nanti. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.